Kalian inget nggak soal hadiah lomba panjat tebing Bupati Cup senilai Rp95.000 yang ramai pas tahun 2021 di Pandeglang? Nah, sekarang bupatinya bakal diperiksa KPK nih, karena ternyata punya 112 tanah dengan total harta mencapai Rp62,5 miliar. Harta kekayaannya disorot warganet lantaran gaya hidup mewah putrinya yang sering pamer harta. Harta yang besar ini didominasi dari aset tanah dan bangunan. Dari LKPN-nya sih tertera, harta tanah Bu Irna tersebar di Pandeglang, Serang, Sleman, dan juga Jakarta Barat dengan total Rp60,6 miliar. Sedangkan untuk kendaraan, Bu Irna hanya punya satu motor tahun 2008 aja nih, yang nilainya cuma Rp2,7 juta dan juga kas senilai Rp1,3 miliar. Hartanya dinilai tak wajar karena dalam 2 tahun terakhir naik menjadi Rp13,8 miliar dari yang sebelumnya Rp48,6 miliar. Kalau dilihat-lihat, harta kekayaan Bu Irna ini mengalahkan harta milik Bu Sri Mulyani, Menteri Keuangan, yang nilainya sebesar Rp58 miliar. Padahal gaji bupati berdasarkan aturan besarannya yakni Rp2,1 juta per bulan. Lalu tunjangannya sebesar Rp3,78 juta per bulan. Dan bupati juga dapat nih tanggungan biaya operasional tergantung pendapatan asli daerah atau PAD yang anggarannya berasal dari APBD. Banyak juga yang merasa wajar Bu Irna ini punya harta jumbo, mengingat dia menjabat sebagai Bupati Pandeglang selama 2 periode, sejak tahun 2016. Sebelumnya ia menjabat sebagai anggota DPR pada 2014 sampai 2016. Suaminya Ahmad Dimyati Natakusuma juga pernah nih jadi Bupati Pandeglang dari 2000 sampai 2009. Lalu menjabat Ketua MPR RI pada Juli sampai Oktober 2004. Kini menjabat sebagai anggota DPR RI. Nah, ternyata Bu Irna sempat didemo mahasiswa pada Agustus 2022 karena menganggarkan pembelian sepeda listrik mencapai Rp38 miliar. Komentar Bu Irna saat itu sih, pengadaan sepeda listrik itu demi kepentingan operasional, kayak RT dan RW biar mudah dan cepat melayani masyarakat. Kekayaan jumbo Bupati Irna menuai tanda tanya nih jika dibandingkan dengan kondisi di Pandeglang. Soalnya berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada September 2022, Banten berada di urutan kelima daerah termiskin di Pulau Jawa. Tingkat kemiskinan di Banten mencapai 6,24%. Di Banten, daerah Pandeglang menjadi kabupaten dengan peningkatan penduduk miskin terbanyak pada Maret 2021. Penduduk miskin bertambah 10.000 jiwa menjadi 131.000 atau sekitar 10,72% dari posisi Maret 2020. Lalu pada 2022 jumlah penduduk miskin hampir setara nih jumlahnya dengan tahun 2020, yakni sejumlah 114.000 jiwa. Karena banyak penduduk miskin, Kabupaten Pandeglang menjadi salah satu daerah program pengentasan kemiskinan dari Kementerian Sosial RI. Kini terkait harta yang disorot, Bu Irna bilang kalau dia siap-siap aja jika dipanggil KPK untuk diperiksa. Bu Irna juga ngaku kalau aset miliknya tak bertambah sejak tahun 2015. Hanya harga jualnya aja yang semakin meningkat. Kalau menurut kalian gimana? Komen ya!